Assalamualaikum, Bu Nisa. Waalaikumsalam Putini. Loh. Kenapa sih kok murung gitu wajahnya kok cemberut, cantiknya hilang loh. Oh, Putini ini saya tuh masih ada yang dibingungkan kok Bu masih saya pikirkan ini. Ya, apa sih yang Bu Nisa pikirkan? Apa sih yang bisa saya bantu, Bu Nisa? Iya. Gini Putini, sebelumnya saya mau tanya dulu. Putini ini ada jam kosong boten? Iya, alhamdulillah kebetulan sore ini Bu Guru sudah tidak punya jam. Jadi saya bisa mendampingi atau menemani Bu Nisa. Nggih, alhamdulillah. Kalau begitu, saya ingin minta waktunya Putini sebentar ngoten Putini, biar apa ya, dapat jadi teman curhat saya ngoten, biar bisa menyelesaikan masalah saya. Iya, baik, siap. Saya akan meluangkan waktu untuk Bu Amu Anissa yang cantik. Kira-kira apa yang ingin Bu Nisa sampaikan dari percakapan kita nantinya? Nggih Putini, gini, saya ingin nanti tuh bisa menemukan solusi gitu dari permasalahan yang saya alami. Jadi saya berharap banget gitu, setelah kita berbincang-bincang nanti dapat menemukan langkah dalam penyelesaian masalah saya, Bu. Oh, begitu ya. Sebenarnya Nggih. apa sih masalah yang Bu Mu Anissa alami? Nggih, gini Bu, saya itu, di waktu ke kelas niku nggih, saya itu, eee, merasa murid-murid itu nggak aktif ngoten, tidak aktif dalam pembelajaran. Sudah saya pancing pakai pertanyaan pemantik, juga diam, tidak ada yang menjawab. Jadi tuh saya bingung gitu. Padahal tujuan saya melakukan tanya jawab itu kan ya pengen tahu gitu ya, sampai mana gitu pemahaman anak-anak kan ngoten. Tapi kok malahan cuma diam saja. Nah, terus habis itu tidak hanya itu loh, Bu. Jadi mereka itu tuh, mereka juga mengalami kesulitan gitu dalam menyelesaikan tugas, terus tidak semangat waktu belajar, tidak semangat untuk bertanya kepada saya tentang yang tidak diketahui, kalau ada yang belum jelas gitu nggak tanya, yang tanya itu saja, paling satu 2 orang anak yang berani bertanya, ngoten niku, Bu. Oh, iya. Baik, saya mendengarkan cerita dari Bu Mu Anissa. Jadi masalahnya siswanya Bu Mu Anissa itu kurang aktif, baik dalam bertanya atau dalam menyelesaikan tugas. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Nisa, mengapa sih murid di kelas Bu Nisa itu kurang aktif dalam pembelajaran? Menurut pengamatan Bu Nisa. Nggih. Kalau saya mengamati toh Bu, itu tuh, eee, kalau murid itu tidak tertarik dan tidak bersemangat dalam belajar ngoten niku, jadi kelas itu seperti nggak hidup, nggak ceria ngoten. Jadi sepi gitu Bu. Saya mengamatinya karena mungkin, saya terlalu banyak memberikan ceramah waktu saya mengajar gitu, menjelaskan pelajaran terlalu banyak, ceramah ngoten sama anak-anak Bu. Oh iya, berarti murid dari Bu Nisa itu kurang aktif karena Bu Nisa memperlakukan atau menggunakan metode ceramah, makanya mereka tidak aktif karena mereka Iya, juga bosan mungkin Bu Nisa. iya Bu, Nah, sehingga betul. keaktifan dan motivasi mereka itu berkurang ya. Iya Bu. Nah, padahal kan saya itu mengharapkan murid itu kan yang aktif gitu ya Bu dalam pembelajaran. Ya berani bicara, berani bertanya, berani mengemukakan pendapat, kalau ditanya ya jawab, nggak cuma diem saja atau diwakili temannya, tidak seperti itu. Saya juga pengen itu murid-murid itu
percaya diri ngoten. Mereka itu punya potensi, tinggal berani mengembangkan saja ngoten. Terus kalau ada tugas dari guru juga mengerjakannya dengan baik. Kalau begitu kan pembelajarannya kan akhirnya kan aktif, Bu, interaktif, terus jadi, motivasi belajar murid kan juga tinggi gitu. Jadi saya itu pengen banget gitu, bisa meningkatkan keaktifan serta motivasi anak-anak dalam belajar di kelas, begitu Bu Tini. Oh iya, baik Bu Nisa. Sekarang saya mau tanya dulu sama Bu Nisa. Eh, Nggih, Pembelajaran yang ideal itu menurut Bumu Anissa itu pembelajaran yang bagaimana? nggih, pembelajaran yang di dalam kelas itu hidup, Bu, yang 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 ceria, yang semangat, yang apa ya, jadi ada interaksi antara guru dan murid seperti itu, yang sama-sama termotivasi untuk maju, ngoten, Bu. Ya, jadi Bumu Anissa pembelajaran ideal itu yang ceria, yang ada interaksi antara guru dan murid. Nah, Nggih. sekarang saya ingin bertanya lagi. Nah, strategi yang Bu Anissa gunakan untuk mencapai tujuan tersebut itu apa ya, Bu Anissa? Oh, nggih, saya ingin memanfaatkan begini, Bu, kan selama ini kan saya cuma ceramah-ceramah ngoten nggih, lah padahal saya kan ingin anak-anak itu aktif. Jadi saya itu ingin apa ya, kan di sekolah kita itu kan sarprasnya kan lengkap, Bu. Ada LCD, ada laptop, terus ada lab komputer juga, WiFi juga lancar. Nah, saya itu malah punya rencana seperti ini, bagaimana kalau misalkan ada video pembelajaran ya, jadi penggunaan IT-nya lebih ditingkatkan lagi ngoten. Jadi anak-anak juga nggak bosen, karena anak-anak juga, apa namanya, bisa mengoperasikan komputer itu, ngoten. Terus nanti juga bisa kok itu untuk diskusi sama teman sekelompoknya, seperti itu. Dan untuk penilaiannya saya lihat juga keterampilannya dalam aktif berbicara juga bisa itu nanti, Bu, dalam tanya jawab, presentasi. Jadi itu anak-anak nanti aktif gitu dalam belajar, berbicaranya juga nanti aktif dan IT-nya juga tergugah, ngoten, menurut saya, Bu. Wah, hebat sekali jawaban Bumu Anissa. Nah, dengan memanfaatkan IT, tadi memanfaatkan Chromebook karena fasilitas juga lengkap, sinyal lengkap, maka metode pembelajaran interaktif akan membuat peserta didik lebih aktif dalam belajar. Nggih, nggih. Nah, eh, kalau semua yang Bu Nisa utarakan tadi itu tercapai, Bumu Anissa mau memberikan skala pada pembelajaran Bumu Anissa itu sekitar angka berapa ya? Kalau di angka sampai 10 saya berani ke 8 sampai 9, Bu. Oh iya, sip. Berarti dari rentan angka 8 sampai 9. Nah, untuk mencapai rentan angka 8 ke 9 itu, strategi apa sih yang Bu Muanisa gunakan untuk meningkatkan keaktifan murid dalam belajarnya? Langkah-langkah yang akan Bu Nisa lakukan itu apa? Mmm, untuk poin utamanya yang pasti membuat perencanaan dulu, Bu, karena semuanya itu kan harus direncanakan dari awal. Jadi kayak, kita itu bisa, apa ya, sudah merencanakan, oh media yang mau digunakan tuh seperti apa, metodenya juga seperti apa, asesmennya seperti apa, seperti itu, Bu. Iya, baik. Sekarang komitmen Ibu terhadap strategi yang hendak Ibu lakukan itu seperti apa ke depannya? Saya berkomitmen untuk belajar, belajar dan terus belajar serta berusaha dalam melancarkan pembelajaran itu jadi dirancang dulu pembelajarannya, nanti biar interaktif, Bu, demi meningkatkan apa, keaktifan murid, seperti itu. Dan saya juga akan selalu meng-upgrade, kemampuan diri saya, Bu, kompetensi yang saya punya. Jadi biar up to date terus gitu ke anak-anak. Jadi pembelajarannya nanti berharap itu pembelajaran yang interaktif dan selalu berpihak pada mereka, ngoten, Bu. Ya, Masya Allah, luar biasa jawaban dari Bu Muanisa. Memang benar sebagai seorang pendidik kita itu harus
belajar, belajar, dan belajar. Kita harus menjadi pendidik yang belajar sepanjang hayat. Hayat, Dan selain itu kita juga harus meng-upgrade diri. Saya setuju dengan Bu Anissa. Terus siapa nanti yang akan terlibat dengan strategi atau langkah-langkah yang Bu Anissa lakukan? iya. Begini Bu, kita kan nggak bisa ya melakukannya sendiri kan ya. Jadi kita harus, bersama-sama tuh, kita harus berkolaborasi. Yang pertama itu pasti, bersama kepala sekolah itu tetap harus disampaikan dulu ke beliau, ke kepala sekolah. Lalu saya juga berkolaborasi bersama teman-teman, sama wali murid juga bisa. Jadi nanti itu pembelajarannya itu benar-benar terkoordinasi dengan baik begitu Bu, saya. Iya, Iya. semangat Bu Anissa. Siap siap siap. Nah, dari semua pembicaraan yang telah kita bicarakan tadi, bisa ditarik benang merah. Menurut Bu Anissa, benang merahnya apa itu? Iya, jadi, saya akan menggunakan pembelajaran yang, tidak hanya ceramah, karena itu akan monoton, anak-anak bosen. Jadi saya akan menggunakan, sarpras di sekolah, yaitu meningkatkan IT tadi, Bu, yang utama itu, Bu. Ya. Nah, secara tidak langsung Bu Anissa sudah mendapatkan jawaban dari masalah Bu Anissa. Ya, dari Nggih, pembicaraan betul. kita tadi, alhamdulillah Bu Anissa sudah menemukan sendiri jawaban dari masalah Bu Anissa. Betul 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 sekali, Bu. Iya, sukses dan lancar untuk Bu Nggih. Nggih Anissa. nggih, siap. Saya merasa plong sekali Iya, perasaan saya, Bu. Terima oke. kasih sekali, Bu Tini. Iya, Nggih. alhamdulillah kalau sekarang perasaannya Bu Anissa sudah plong, sudah menemukan jawaban dari masalah yang Bu Anissa hadapi. Nggih. Apakah masih ada yang tidak ditanyakan? Sudah Bu, insya Allah nanti, kita bisa nanti untuk berikutnya setelah saya laksanakan nanti coba saya, sampaikan ke Bu Tini untuk hasilnya bagaimana, ngoten. Terima Ah, kasih banyak nggih Bu Tini, iya, maaf mengganggu waktunya. semangat Bu Anissa, Nggih, siap siap senang bisa siap. mendengarkan cerita dari Bu Anissa. Semoga Nggih, kita bisa selalu berbagi dalam hal kebaikan, nggih. amin amin amin. Terima kasih Bu Tini, Ya, sampai sama-sama jumpa Bu lagi nanti. Anissa. Oke, Nggih nggih. assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.